Halo, assalamualaikum. I will love you, love you, rest of my life. I will love you. Halo, assalamualaikum. Mas Eko Sudirman Said. Wih, namanya mantep bener. Sudirman Said kayak menteri ya. Masya Allah. I'll be with you. Sambil menunggu yang lain, silahkan di tag teman-temannya. Kita sambil dengerin lagu ini ya. Maher Zain. Tes tes ya Mbak Hani. Mbak Hani dari kota mana? Jualan apa? Forever I did it for you. Waalaikumsalam. Mbak Rini Endah. Endah itu sama indah apa bedanya? Jangan bilang di huruf. Siapa yang suka lagu Maher Zain? Kita tunggu ya seperti biasa 5 menit dulu. Sebelah saya paling senang lagunya Medina. Kita dengerin Medina ya. Medina Nabi, Medina, Medina, Medina Nabi, Medina. Jangan lupa untuk share, tag temannya juga. Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita mulai. Medina, 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 Medina. That's why I wanna be. Suara saya jelas gak? Medina, Medina. Oh, Medina, Medina. 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 Medina to Nabi, Medina. Medina. Medina to Nabi, Medina. Assalamualaikum Kang Yajid, salam kenal. Saya asli dari Sukabumi, domisili sekarang di Tangerang Kang. Sekarang lagi sibuk jualan buku. Oh, salam kenal Mbak. Waalaikumsalam. Suara saya jelas kan ya Mbak? Lillahidah. Al-Madinah. Ya khairul
Madinah, Madinatun Nabi. Oke, kita mau mulai. Sudah 5 menit. Jadi teman-teman, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya selalu mengingatkan untuk teman-teman, jangan lupa untuk share atau tag teman-temannya. Saya sih berharap bahwa di audio kali ini bisa tembus seperti biasa 50 share. Jadi jangan pelit-pelit share, biar makin banyak yang mendapatkan manfaat daripada materi-materi yang saya berikan di sini. Teman-teman, sebelum kita banyak bahas hal-hal yang terkait dari materi kali ini, sekali lagi saya ingatkan untuk selalu tag teman-temannya, tag peserta di grupnya, tag teman-teman grupnya juga. Share juga agar teman Anda di Facebook bisa mendapatkan manfaatnya. Bahkan Anda juga boleh share linknya. Anda boleh share linknya sehingga banyak manfaat yang didapatkan oleh orang lain yang akhirnya nanti menyimak. Suaranya timbul tenggelam. Sambil saya ngomong, kalau memang masih timbul tenggelam, bilang ya. Tadi kayaknya memang mungkin suara saya agak jauh. Sekarang saya dekatkan. Oke, materi kali ini adalah kebanggaan reseller adalah ketika banyak produsen mengajak kerjasama bisnis. Sebenarnya apa sih yang saya maksud di quote kali ini? Teman-teman, dalam bisnis model reseller, kita pasti berafiliasi, bekerja sama, berpartnership dengan orang-orang yang memproduksi barang. Entah orang tersebut hanya memproduksi barang atau dia memiliki brand dari produk tersebut. Yang jelas, saya sebutnya mungkin lebih gampangnya produsen, lebih umumnya. Karena kadangkala ada seorang brand owner, dia bukan seorang produsen, bukan seorang inovator, bukan seorang yang konsen di riset dan inovasi produk. Dia adalah orang yang mendapatkan sebuah produk yang bagus, yang keren dari produsen, lalu dibikin brand oleh dia. Maka dia hanya mengikuti produk yang sudah ada dari produsennya dan ditaruh brand. Sebutnya kadang-kadang brand owner. Tanpa disadari, itu juga termasuk bisnis model reseller. Jadi, even dia punya brand, sebenarnya dia termasuk di dalam bisnis model reseller. Jadi, saya akan menggunakan kalimat yang umum, yaitu produsen. Teman-teman, kebanggaan reseller adalah ketika banyak produsen mengajak kerjasama bisnis. Poin ini sebenarnya adalah poin di mana di titik tertentu Anda ketika sudah mulai fokus di dalam dunia bisnis, Anda sudah fokus meng-create banyak customer, meng-create banyak tim penjualan, Anda volumenya sudah besar, maka di titiknya Anda akan mulai banyak produsen yang menghampiri Anda. Entah dia mengajak berpartnership untuk menjadi tim penjualan Anda, ataupun dia mengajak berpartnership untuk membuat brand dari produknya. Jadi seperti white label, seperti itulah. Ini ada titiknya. Saya pribadi alhamdulillah sudah sering banget ya mendapatkan tawaran ini. Ada yang saya terima pastinya, dan bahkan ada juga yang saya tolak. Kalau saat ini sih lebih banyak yang saya tolak malah daripada yang saya terima. Yang saya terima benar-benar adalah yang sudah saya lihat, saya punya parameter sendiri untuk bekerja sama dengan produsen. Jadi teman-teman, titik itu akan ada di mana Anda sebagai reseller malah menjadi orang yang dikejar-kejar oleh produsen untuk menjadi tim penjualannya atau membuat merek dengan brand atau dengan produk tersebut. Itu sudah pasti akan ada di titik tersebut. Lalu apa sih sebenarnya yang membuat produsen itu akhirnya mau bekerja sama dengan Anda? Pastinya tidak lain dan tidak bukan
itu Anda punya tim penjualan yang banyak, yang kuat, yang keren, atau Anda mempunyai customer yang luas, yang besar, yang volumenya itu bisa membuat sebuah brand langsung naik daun, kayak gitu. Sebenarnya sih banyak ya contoh-contohnya, bukan hanya saya yang seperti ini ya. Ah, ya teman-teman saya juga cukup banyak lah. Cuman saya mungkin nggak bisa nyebutin namanya karena biar nggak disangka iklan. Jadi teman-teman ada titiknya di situ. Nah, kalau saya pribadi saat ini memang lebih banyak memfokuskan diri menjadi konsultan untuk beberapa brand karena ketika saya bertemu dengan produsen yang saya lihat tidak cocok, entah karena memang saya tidak cocok dengan produknya atau dengan bisnisnya dan lain-lain, saya lebih banyak memilih untuk jadi konsultan aja bagi mereka ketika mereka ingin terjun dalam bisnis, terutama ketika mereka ingin membangun kemitraan bersama reseller. Nah, tapi itu bukan proyeksi yang Anda ingin buat dan baiknya jangan itu sih memang karena dunia itu dunia yang agak sedikit rumit karena nanti masuknya ke dalam dunia edukasi. Teman-teman cukup aja ketika nanti volumenya sudah besar, entah itu tim penjualannya atau customer, maka Anda dengan sendirinya nanti produsen akan menawarkan Anda kerjasama. Mungkin saat ini Anda lagi sedang nyari peluang-peluang bisnis ya. Ada peluang A ikut, ada peluang B ikut, ada peluang C ikut. Tapi di titik tertentu Anda bakal ditawarkan oleh brand atau produsen untuk jadi tim penjualannya. Nah, di titik itu kadang-kadang Anda juga bisa membuat presentasinya. Bahkan saya pernah bekerja sama dengan sebuah brand yang sampai level kemitraannya itu saya yang atur. Jadi kalau reseller itu misalnya bikin 3 tangga kemitraan, yaitu marketer, agen, sama distributor. Itu saya yang atur. Saya pernah di level itu dan alhamdulillah juga sekarang pun lebih banyak di level itu. Nah, jadi di posisi ini kita seimbang antara produsen dengan reseller. Ini bakal jadi kolaborasi yang baik karena kedepannya produsen akan sangat fokus di dalam inovasi produknya, sedangkan kita sebagai bisnis reseller maka akan fokus untuk mengcreate sebanyak-banyaknya customer, sebanyak-banyaknya tim penjualan. Sekarang, siapa yang mau siapa yang mau nanti di titik tertentu Anda ditawari oleh banyak produsen untuk jadi tim penjualannya. Bahkan Anda sampai bisa mengatur komisi level-levelnya. Nah, ketika Anda ditanya seperti itu, pasti Anda bilangnya ya mau lah mas ya. Iya, pasti mau. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita saat ini memilih bisnis menjadi reseller, maka fokus di sini. Kuatin timnya, perbanyak customernya, perbaiki hubungan dengan customernya. Jangan sampai customer kita itu hit and run, datang dan pergi. Ketika Anda memfollow up mereka, Anda hanya bisa mendapatkan 1 kali sales. Ini sangat sayang sekali ya teman-teman. Usahakan dari satu reseller, maaf, dari satu customer Anda bisa banyak dapat penjualan dari situ dan jangka panjang. Saya sering mengutarakan bahwa berapa customer Anda, berapa customer Anda, berapa customer Anda, berapa customer Anda. Saya selalu bilang kayak gitu ya, ketika kita lagi ada training dan lain-lainnya. Seringkali jawaban yang timbul akhirnya tidak menyelesaikan masalah, di mana mereka bilang tidak punya data, tidak memfollow up ulang, bahkan tidak tahu nomornya karena dihapus. Ya ini kan bahaya sekali ya, sayang sekali kalau kayak gitu. Bagaimana kita mau di level nanti diajak kerjasama bisnis oleh produsen kalau seandainya kita tidak memiliki customer yang terdata dengan baik, teman-teman. Sekarang,
Anda sebenarnya mau membangun bisnis jangka panjang atau jangka pendek. Kalau Anda ingin membangun bisnis jangka panjang, maka sudah seharusnya Anda melakukan hal-hal terbaik untuk menjadikan pembeli Anda sebagai pelanggan setia Anda. Teman-teman, kebanggaan reseller adalah ketika banyak produsen mengajak kerjasama bisnis. Ini bukan hanya misal bicara tentang kebanggaan, tapi ini adalah bicara di mana kita nanti punya kendali dalam menentukan bisnis apa yang kita mau besarkan, bisnis apa yang mau kita pegang dalam jangka panjang. Jangan sampai Anda itu tidak punya cita-cita itu, padahal saat ini Anda menjadi seorang reseller. Nah, kan banyak ya sekarang reseller itu berpikir tentang bagaimana sih nanti ke depannya saya bisa jadi produsen, saya bisa jadi punya produk yang keren. Ya, menurut saya hal itu nggak usah dipikirin ya, karena hal itu bakal ada sendiri ketika Anda sudah punya produk yang bagus. Kalau saat ini Anda berbisnis dan Anda memilih reseller sebagai bisnis Anda, maka besarkan aja di situ. Kan jadi bagus ketika Anda fokus di situ, Anda berpartner dengan produsen, saling melengkapi. Produsen tidak bisa menjual sendiri, dan kita pun tidak bisa melakukan inovasi produk. Akhirnya, kolaborasi yang terjalin antar keduanya jangka panjang dan bisa saling melengkapi. Teman-teman, ya saya sih berharap Anda semuanya sekarang sudah bisa berpartner dengan produsen-produsen yang membuka diri. Karena tanda kutip ya, banyak juga produsen-produsen yang dengan sombongnya mengatakan bahwa uh, reseller itu datang dan pergi. Ya, menurut saya datang dan pergi itu kan tergantung produknya, tergantung dia sebagai produsennya. Kalau dia sebagai produsen bagus, produknya, inovasinya selalu ada, maka buat apa juga kita pergi kan? Cara pandangnya kan gitu. Kalau seandainya dia memiliki jenjang partnership yang baik, ya kenapa juga kita harus pergi dari brand tersebut kan? Nah, jadi kadang-kadang saya juga bertemu dengan produsen yang tanda kutip ya sombong kayak gitu. Jadi dia menganggap bahwa reseller itu tipikal yang nggak setia, tipikal yang nggak setia. Ya, saya sih kalau misalnya seperti itu bertanya balik, bukan nggak setia. Sekarang coba Anda berkaca, apakah Anda melakukan inovasi produk secara baik? Apakah Anda menjaga quality control dari produk Anda? Apakah Anda memberikan peluang bisnis yang memang bisa dibawa jangka panjang? Ataukah Anda hanya ingin mendapatkan banyak tim penjualan lalu mengcreate omset sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan itu? Nah, jadi dengan adanya mindset di mana kita ingin membangun bisnis yang besar sebagai reseller dan juga mindset bahwa produsen itu akan fokus pada inovasi produk, maka kolaborasi akan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, bahkan sangat panjang. Teman-teman, saya memiliki beberapa teman produsen yang mitranya itu sudah 10 tahun. Bayangin ya, mitranya sudah 10 tahun bermitra dengan dia. Setelah saya cek and recheck dari kekuatan mereka, ternyata produsennya itu memang membuka diri untuk menerima masukan dari produsen. Pertama itu. Yang keduanya, dia memang memiliki peluang bisnis yang bagus, yang baik untuk para mitranya. Mitra resellernya baik di level distributor, agen, ataupun marketer atau dropshipper. Yang ketiganya, dia itu memang sangat fokus dalam inovasi produk. Setiap inovasi produk yang dibuatnya memang benar-benar keren banget. Nah, jadi nggak heran kalau mitra resellernya itu bertahan sampai 10 tahun. Kalau Anda bertanya Mas Sajid, pernah nggak berpartner dengan produsen sampai 10 tahun? Ya, saya belum pernah. Kalau 5 tahun pernah. Nah, itu pun saya selesai karena sayanya bangkrut. Bukan karena produsennya nggak qualified, enggak. Tapi sayanya yang bangkrut.
Nah, so far teman-teman ketika kita udah bahas ini, Anda harusnya menyadari ya bahwa betapa pentingnya customer base yang di-follow up terus-menerus. Betapa pentingnya Anda selalu menambah tim penjualan, memperkuatnya, memperbesarnya, dan membantu mereka untuk menemukan bisnisnya. Dan betapa pentingnya Anda berpartner dengan produsen dengan nilai yang Anda bangun loyalitas yang tinggi. Jadi, saya pun akan tidak setuju dengan Anda sebagai reseller ketika memilih produsen asal-asalan. Sehingga nanti Anda jadi kutu loncat. Pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Kapan mau besarnya tuh bisnis? Nah, ada yang bilang, Mas, tapi saya lihat produsen saya itu nggak bagus. Nah, ya akhirnya saya bilang ke dia, berarti memang sudah salah dari awal ketika Anda memilih produsen. Makanya sedari awal Anda memilih produsen, Anda sangat harus memperhatikan hal ini. Jadi, Anda berpartner dengan produsen bukan untuk coba-coba, tapi untuk membangun bisnis. Mas, tapi ketika saya berpartner dengan produsen yang bagus ini, saya paling bisanya dari level yang paling bawah, misalnya dropshipper. Karena untuk jadi level agen atau distributor, itu ada syarat-syarat khususnya. Ya nggak apa-apa, karena memang kita perlu yang namanya proses tersebut. Kebanggaan reseller adalah ketika banyak produsen mengajak kerjasama bisnis, itu tidak Anda dapatkan dalam waktu sekejap. Enggak, pasti ada prosesnya. Bahkan produsen aja ketika mengoncing produk itu pasti ada prosesnya. Maka kita pun sebagai reseller harus sadar dan sabar terhadap proses tersebut. Kuncinya adalah perbanyak customer base, rawat follow up mereka. Yang keduanya perbanyak terus tim penjualan. Sehingga di titik tertentu Anda akan banyak produsen yang menawarkan kerjasama bisnis. Teman saya juga banyak kok. Jadi dia itu seorang reseller yang luar biasa bagusnya penjualannya. Tim penjualannya pun luar biasa. Sampai akhirnya ada produsen yang tertarik untuk menggait dia, bahkan menggait dia untuk memiliki white label dari produknya. Lah ini kan keren ya sebagai reseller sampai diberikan white label. Bahkan dikasih kesempatan untuk konsinyasi dalam pembuatan produk tersebut. Jadi nggak ada modalnya. Kan keren kayak gini. Teman-teman, kapan lagi kita membangun bisnis resikonya kecil, peluangnya besar, sehingga kita bisa mengkrit banyak omset dengan risiko yang lebih kecil. Saya pun beromset miliaran. Uh, itu nggak langsung datang ya. Saya masih ingat banget ya ketika saya berpartner dengan produsen, saya dapetin produk tersebut itu seharga 42.000. 42.000. Karena saya masih belanja kecil-kecil. Penjualan saya pun nggak banyak. Di level tertentu saya naik penjualannya makin banyak, harganya berubah jadi 40.000. Di level tertentu saya semakin banyak penjualannya, harganya jadi 32.000. Bayangin ya, dari 42.000 berubah jadi 32.000. Spend apa jaraknya jauh banget sampai 10.000. Ya, tapi itu ada prosesnya, nggak tiba-tiba hadir. Bahkan sampai saya diundang untuk gathering, saya diundang untuk menghadiri pelatihan, saya diundang untuk, wah banyak lah. Bahkan saya juga diundang oleh big boss-nya untuk bertemu. Di posisi tersebut ketika kita bertemu, kita sudah di level partnership banget. Bukan hanya di level tentang Anda tuh bergabung jadi mitra terus selesai, enggak. Bahkan saya dipinta untuk memberikan apa namanya, memberikan masukan terhadap produk dan inovasi mereka, bahkan terhadap lini penjualan dan bonus-bonus mereka. Saya dikasih kesempatan untuk memberikan hal itu. Nah, makanya ketika saya terjun dalam dunia distribusi, saya fokus dalam reseller, omsetnya sampai di angka miliaran, disitulah baru banyak produsen akhirnya menawarkan untuk bekerja sama dengan saya.
Nah, jadi teman-teman, siapa di sini yang menjadi reseller, tapi pikirannya malah bukan ingin membangun bisnis lebih besar ketika menjadi reseller, tapi memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin. Contohnya, memikirkan bagaimana ganti-ganti produk. Contohnya, memikirkan bagaimana nanti jadi produsen. Contohnya, bagaimana nanti kita itu kalau seandainya produknya nggak laris dan semacamnya ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Ingat ya, kebanggaan reseller adalah ketika banyak produsen mengajak kerjasama bisnis. Bukan karena kita lebih tinggi dari produsen. Enggak, level kita sama. Hanya saja level kita ketika kerjasama adalah partnership yang benar-benar partnership. Bisa saling memberi masukan. Baik dari produsen, juga dari kita sebagai reseller. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan masukkan sambil saya cuap-cuap, cuap-cuap. Sambil saya cuap-cuap. Oke, Masya Allah. Ini saya sudah mulai haus, saya minum dulu. Oh iya, mohon maaf ya, kemarin saya sampai lupa untuk rekaman karena lupa sampai materi di sini dan gak ada yang ngingetin pula lagi. Kemarin cukup hektik, istri saya masih di luar sana. Oh ya teman-teman, sambil saya nungguin pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan, eh eh, yang mau datang ke kantor SR itu japri via WA atau Messenger Facebook saya ya. Jadi jangan kucuk-kucuk datang. Nanti ngerinya saya nggak ada. Nanti ketemunya sama admin doang. Kan gak enak. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, doakan kami. One Day Training Success Seller akan diadakan beberapa kota sebentar lagi. Jadi cukup banyak nanti agenda One Day Training. Materinya itu 100 juta pertama menjadi reseller untuk yang sekarang. Walaupun nanti di One Day Training itu banyak materi-materi lain yang akan dikupas dari mulai manajemen dan lain-lainnya. Nah, kita juga yang ketiga akan mengadakan yang namanya Success Reseller Camp. Namanya sih baru itu yang kita kepikiran ya. Belum tahu nanti apakah diganti atau enggak. Namanya Success Reseller Camp. Success Camp itu nanti bentuknya adalah kita belajar selama kurang lebih 2 hari, 2 hari. Uh, itu di tempat yang pastinya punya tumbuhan, punya pohon-pohon ya alami karena memang camp kita pengennya ada simulasi kekeluargaan di situ. Nah, nanti materinya itu lebih dominan bagaimana to be a success reseller. Jadi dalam materinya nanti itu akan dikupas bagaimana sih mengkrit 1 miliar, ini bahasnya nggak enak nih. 1 miliar pertamanya itu yang pertama, yang keduanya bagaimana sih menjadi influence atau mentor yang bisa membawakan materi bagi tim penjualannya ataupun bagi mentor SR karena dari Success Seller Camp itu nanti orang-orang yang terpilih akan menjadi mentor-mentor SR di beberapa kota. Dia berhak untuk membawakan materi-materi SR yang berhubungan dengan kemampuan dia dan juga materi yang memang dibuat oleh SR. Jadi dia bakal jadi mentor SR yang tetap ada fee-nya juga. Doakan semoga bisa terlaksana minimal awal tahun maksimal. Kayak gitu ya teman-teman, doakan. Ah, saat ini reseller jangan berpikir jadi produsen, maksudnya gimana ya? Soalnya gini Mbak Nung FZ, namanya Nung FZ lucu juga. Jadi saya itu banyak nemu case di mana orang-orang yang saat ini jadi reseller, dia menganggap begini, nggak apa-apa lah sekarang jadi reseller sebelum saya jadi produsen. Jadi pikiran semacam itu, hemat saya itu sebenarnya nggak usah dipikirin, karena ketika kita jadi reseller adalah cara berpikirnya itu bagaimana memperbanyak customer, memperbanyak customer, memperbanyak customer, memperbesar tim penjualan, memperbesar tim penjualan. Itu. Jadi gak usah mikir jadi produsen karena kalau untuk jadi produsen mah nanti kalau Anda memang punya namanya peluang, ya ambil. Jadi nggak usah dipikirin. Kayak gitu. Apakah boleh dalam menjalin hubungan dengan tim kita memberikan kemudahan dan memberikan produk dulu sama dia? Apa sih?
Ya monggo aja sih kalau konsentrasi gitu, cuman resikonya kan besar, Mbak. Resikonya besar. Kecuali memang kalau saya pribadi alhamdulillah seperti ini. Bahkan saya lagi coba nyiapin namanya marketplace khusus untuk produsen yang mau nitipin barang konsinyasi. Doakan juga. Cuman itu nggak boleh diomongin sebenarnya sekarang ini. Tapi nggak apa-apa lah, udah telanjur diomongin. Yang jelas kita mau ada namanya marketplace khusus produsen. Benderanya apa belum tahu. Tes tes, tes tes. Bogor hadir mas. Mana Bogor main dong sini. Bakul Nuli Kaci Jantung hadir, Desa Rasada di Tangerang hadir, hadir. Kok hadir doang? Dan bagaimana cara menarik pelanggan agar repeat order? Kalau menarik pelanggan pastinya pertama follow up. Pastinya jangan pernah tidak follow up minimal sebulan sekali. Tommy Clet pernah berkata, Tommy Clet pernah berkata bahwa 3 bulan Anda tidak memfollow up customer Anda, berarti customer Anda bukan lagi customer Anda, dia kembali kepada prospek Anda. Itu selebihnya sih mungkin Anda bisa pakai teknik-teknik kekeluargaan, misalnya ketika dia ulang tahun Anda ucapkan selamat atau nanya dan hafal keluarganya, anak-anaknya atau suaminya ataupun istrinya, namanya ya, kayak gitu. Itu bisa pakai teknik itu. Banda Aceh hadir. Kok baru pada hadir apa yang telat masuknya? Agen BPO, British Police ya. Oke, Bandung hadir. Oke, teman-teman, kayaknya cukup ya udah 31 menit materi saya. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk share materi ini. Saya akan cek apakah ini sampai 50 share. Jangan lupa juga tag teman-temannya. Jangan lupa juga share link rekaman ini ke grup-grup Anda. Monggo aja, nggak apa-apa. Semoga bisa banyak bermanfaat. Kalau Anda banyak pertanyaan dari materi-materi saya di grup ini, karena materi saya kan cukup banyak ya di grup ini, itu siapkan aja pertanyaannya. Nanti bertanyanya itu ketika saya lagi live kayak gini. Kalau saya sudah selesai live, saya nggak bakal bisa jawab. Karena saya itu jarang Facebookan. Perlu Anda ketahui, saya itu jarang Facebookan. Saya itu lebih banyak di WA. Jadi Facebookan itu hanya sekedar buka, terus posting status, terus tinggalin. Jarang jarang Facebookan saya. Bagaimana cara menghadapi tim penjualan yang tidak mau ditarget? Ya gantilah, tambahin terus tim penjualannya ribet banget, Mbak. Jadi kita tuh jangan berpikir rumit ketika mengetahui hal-hal simpel. Kita tahu bahwa tim penjualan kita tidak mau ditarget, ya ganti atau tambah. Nah, itu kan simpel banget ya. Anda pun pasti tahu. Tapi kadang-kadang kita ragu untuk melakukannya. Keraguan-raguan itulah yang membuat kita akhirnya lambat dalam membesarkan bisnis. Saya tuh di materi One Day Training 100 juta pertama menjadi reseller, itu saya bahas tuh bahwa untuk mendapatkan 100 juta itu hanya menggunakan teknik-teknik simple yang sudah Anda miliki tanpa Anda menambah ilmu lain untuk mendapatkan 100 juta. Kayak gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga Anda sehat dan selalu berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.